Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Swari Astawa SPD. Saya adalah guru di SD Negeri 7 Suwana. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG Daljab 2 tahun 2020 di Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini tanggal 23 November tahun 2020 saya melaksanakan praktek pembelajaran di SD Negeri 7 Suwana sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian kinerja pada PPG tahun 2020. Berikut ini saya tayangkan video pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, bagaimana, sudah siap mengikuti pembelajaran pada siang hari ini? Sudah. Nah, baik ya. Bagaimana suara Bapak terdengar jelas ya? Ya. Ya. Baiklah anak-anak. Sebelum kita lanjut mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Lisna, coba Lisna pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran mari berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Lisna sudah memimpin doa. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat. Ya, bagus ya. Jadi selalu jaga kesehatan di rumah. Apalagi sekarang kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Jadi kalau anak-anak mau keluar rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak memakai masker ya, pakai masker. Kemudian ingat selalu mencuci tangan dan jauhi kerumunan. Kemudian gunakan hand sanitizer. Baiklah, Bapak mau absen dulu ya sebelum kita lanjut ke materi. Sudah ada yang bergabung. Namun tadi Bapak lihat masih ada yang terlambat join ya dalam Zoom meeting ini. Nah, usahakan itu anak-anak mendahului barang 10 menit atau 5 menit sebelum kita mulai pembelajaran ya. Jadi penilaian itu Bapak berikan dari awal sampai akhir nanti. Apakah anak-anak disiplin mengikuti pelajaran, apakah anak-anak aktif dalam mengikuti pelajaran, itulah akan tetap Bapak nilai ya. Jadi usahakan anak-anak selalu aktif dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah, sebelum lanjut ke materi, seperti pembelajaran sebelumnya kita selalu membuat kesepakatan ya. Ada yang masih ingat kesepakatan kita pada pelajaran sebelumnya? Ini akan nanti kita terapkan pada pembelajaran hari ini. Ada yang masih ingat nggak? Saya, Pak. Pak. Ya, coba Kadek Ade. Tidak bermain saat pembelajaran berlangsung. Saat menjawab. Ya. Menyalakan mic ya saat menjawab. Kemudian apa lagi? Tidak mengganggu teman yang sedang menjawab. Nah, itu kesepakatan kita hari ini. Anak-anak harus mematuhi kesepakatan tersebut. Ya, anak-anak yang melanggar nanti otomatis poinnya Bapak kurangi ya, karena itu kesepakatannya kita buat bersama. Jadi anak-anak yang nanti mematuhi kesepakatan, nilainya pasti bagus poinnya ya. Selanjutnya, sebagai bangsa yang cinta tanah air, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib dulu ya. Berikutnya, Bapak akan memberikan anak-anak literasi ya. Silakan anak-anak, Pak, tunjuk literasinya dulu.
bisa anak-anak simpulkan dari video tadi? Pak, membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir. Iya, jadi membuang sampah sembarangan itu bisa menyebabkan banjir. Tadi ada anak yang membuang sampah ya ke sungai. Jadi setelah ada hujan turun, jadi aliran airnya tersumbat ya, sehingga menyebabkan banjir ya. Bagaimana anak-anak, masih semangat nggak mengikuti pembelajaran hari ini? Masih. Semangat? Mana semangatnya? Ini semangat. Ya, oke, kita tepuk semangat dulu biar lebih semangat ya, anak ya. Oke, kita mulai tepuk semangat. Semangat. Oke, bagus. Sudah semangat semuanya ya. Sekarang Bapak mau tanya dulu. Ada yang masih ingat tidak pada materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Saya, Pak. Lista, coba lista. Materi pertemuan sebelumnya kita mempelajari hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila dan gambar 3 dimensi. Sekarang kita akan memasuki tema 4 ya, masih di tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Nah, namun sekarang kita memasuki pada pembelajaran ketiga ya. Nah, muatan pada pembelajaran yang ketiga ini yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Berikutnya tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama dengan menyimak video tentang pengolahan sampah. Peserta didik mampu atau anak-anak nanti mampu menganalisis dan membandingkan jenis-jenis sampah ya. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi bersama temannya, nanti siswa mampu mengkomunikasikan atau mempresentasikan contoh kegiatan pemanfaatan sampah dan cara mengolah sampah di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga, melalui menyimak video tentang dongeng, yaitu dongeng Tupi dan ikan gabus. Jadi anak-anak mampu menuliskan pendapat pribadi ya tentang dongeng tersebut. Kemudian yang keempat, setelah anak-anak berdiskusi, anak-anak mampu menilai pendapat temannya tersebut. Kemudian manfaatnya nanti setelah anak-anak mempelajari pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama nanti anak-anak mampu menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang kedua, anak-anak itu harus mampu memanfaatkan barang bekas. Nah, anak-anak harus mampu mengolah nanti setelah pembelajaran ini. Nah, sekarang anak-anak coba lihat gambar yang ada di layar anak-anak. Gambar apa yang bisa anak-anak lihat dari layar tersebut? Ya, adik-adik sudah angkat tangan. Gambar lingkungan rumah yang bersih. Lingkungan. Iya, lingkungan yang kotor ya. Banyak sampah pada air. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Manardo dulu. Sudah bisa menjawab dan teman-teman lainnya ya. Jadi ingat, anak-anak harus selalu aktif menjawab ya. Anak-anak yang aktif poinnya akan terus bertambah ya. Nah itu, jadi anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Nah, sampah itu adalah sisa dari buangan, baik dari barang apa atau produk ya yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, itu jangan dibuang sembarangan karena sampah itu bisa kita daur ulang kembali. Nah, namun kalau sampah itu tidak kita biarkan, itu ada dampak negatif dari sampah tersebut terhadap lingkungan dan kehidupan kita. Dampak sampah itu terhadap kesehatan dan lingkungan, yang pertama dampaknya itu adalah sampah sebagai tempat berkembang biaknya vektor penyakit, nyamuk, dan tikus. Jadi mereka itu berkembang biak di sana. Kemudian yang kedua, itu sebagai tempat berkembang biaknya kuman penyakit ya, kuman penyakit. Kemudian yang ketiga, sampah sebagai pencemar lingkungan seperti air, tanah, dan udara. Jadi sampah itu bisa menyebabkan pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Nah itu. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada pada layar. Nah, itu pada gambarnya ada 3 buah cara bagaimana kita memilah sampah. Nah,
pada gambar yang pertama itu ada organik. Jadi sampah apa saja yang kita yang tergolong sampah organik, sampah apa saja yang tergolong sampah anorganik, kemudian sampah apa yang tergolong sampah residu, atau sering dengan disebut 3B ini sampah residunya, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Dari gambar tersebut, siapa yang bisa menjelaskan apa itu sampah anorganik? Nah, siapa yang bisa sampah anorganik? Saya, Pak. Merita, coba Merita, apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sudah terurai. Contohnya plastik, botol atau kaleng minuman, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bohlam lampu dan plastik. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Merita. Nah, jadi yang sudah mampu menjawab pertanyaan, ada kuis pada saat pembelajaran itu nilainya Bapak tambahkan ya, tambahkan poinnya. Kemudian kita beri apa? Jempol. Yes, bagus ya. Jadi anak-anak masih semangat ya. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu sampah yang berbahaya, bahan yang berbahaya dan beracun atau disebut dengan residu. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Dek-ade semangat sekali. Coba Dek-ade. Sampah beracun dan berbahaya, contohnya kaleng oli, baterai aki, botol baygon, alat suntik, lampu. Iya, dari gambar yang terlihat, jadi itu contoh sampah yang beracun ya. Ada baygon di sana, ada alat suntik, ada lampu ya. Nah, itu merupakan sampah yang beracun ya. Nah, kemudian sampah itu tidak hanya berdampak negatif, tetapi juga mempunyai dampak yang positif kalau kita manfaatkan dengan baik ya. Nah, coba lihat gambarnya. Gambar yang pertama itu dari sampah dapur, itu ada kulit-kulit buah-buahan itu bisa diolah menjadi setelah terurai menjadi pupuk ya. Nah, kemudian yang kedua, gambar sebelah kanan ini, itu botol-botol yang sudah tidak terpakai, botol-botol plastik, itu dibuat menjadi tempat sampah. Siapa yang bisa lagi menyebutkan manfaat dari sampah organik? Saya, Pak. Saya, Pak. Coba Lisna. Manfaat sampah organik adalah buah atau sayur yang busuk bisa diolah menjadi pupuk kompos. Sekarang anak-anak coba baca materi teksnya ini. Anak-anak baca. Setelah nanti anak-anak membaca, Bapak akan memberikan kuis kepada anak-anak. Sudah, Pak. Ya, Bapak ada 3 pertanyaan. Ini ada kuis untuk anak-anak ya. Yang pertama, apa produk yang dihasilkan oleh ibu tersebut? Tadi sudah anak-anak membaca. Ya, Dek-ade, coba Dek-ade. Cendera mata dari barangan bekas seperti gantungan kunci dan tempat tisu. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Dek-ade. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Saya, Pak. Nah, Lisna, coba Lisna. Untuk mengurangi pencemaran lingkungan karena sampah dan untuk menghemat sumber daya alam. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Lisna yang sudah menjawab. Coba yang ketiga, sikap apa yang bisa kita contoh dari pengrajin barang bekas tersebut? Saya, Pak. Mancita, coba Mancita. Sikap peduli lingkungan dan sikap peduli pelestarian sumber daya alam. Ya, bagaimana sikap kita yaitu peduli terhadap lingkungan ya sebagai pelestarian sumber daya alam. Nah, itu perbuatan yang sangat baik yang dilakukan oleh ibu dalam cerita tersebut ya. Bapak akan memberikan anak-anak tayangan video yang nantinya berkaitan dengan cara pengolahan sampah. Untuk mencegah kerusakan lingkungan, kita harus memikirkan untuk melakukan pengolahan sampah agar sampah yang dihasilkan penduduk setiap harinya bisa berkurang dan tidak mencemari lingkungan. Adapun prinsip pengolahan sampah disebut juga 4R. Di antaranya adalah reduce atau pengurangan,
Mengurangi pemakaian suatu barang atau pola perilaku manusia yang dapat mengurangi produksi sampah, serta tidak melakukan pola konsumsi yang berlebihan. Contohnya adalah mengurangi penggunaan barang yang tidak bisa didaur ulang. Reuse atau penggunaan kembali. Kegiatan menggunakan kembali material atau bahan yang masih layak pakai. Contohnya adalah menggunakan kembali botol kas yang masih layak untuk menanam tanaman dan lain-lain. Recycle atau mendaur ulang. Kegiatan mengolah kembali atau mendaur ulang. Pada prinsipnya, kegiatan ini memanfaatkan barang bekas dengan cara mengolah materinya untuk dapat digunakan lebih lanjut. Contohnya adalah memanfaatkan dan mengolah sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos, memanfaatkan barang bekas untuk dibuat kerajinan, dan lain-lain. Replace atau penggantian. Kegiatan untuk mengganti pemakaian suatu barang atau memakai barang alternatif yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Upaya ini dinilai dapat mengubah kebiasaan seseorang yang mempercepat produksi sampah. Contohnya adalah mengubah penggunaan kertas tisu dengan menggunakan sapu tangan, kemudian menggunakan tas belanja daripada menggunakan tas plastik, dan lain-lain. Demikian tadi penjelasan singkat tentang prinsip pengolahan sampah. Itu tadi video cara mengolah sampah ya, yang sudah kita simak bersama. Berikutnya, anak-anak silakan kerjakan LKPD yang sudah Bapak kirimkan di WA Group. Bapak berikan waktu 5 menit, nanti setelah itu anak-anak kembali ke Zoom dan tampilkan hasil yang sudah anak-anak buat. Oke anak-anak, bagaimana, sudah dikerjakan tadi? Oke. Ya. Coba perlihatkan hasilnya di layar. Ya, coba ya Ade, coba perlihatkan Ade. Ya, bagus ya. Nah, sekarang coba Lista dulu presentasikan. Mengolah sampah bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Cara yang pertama, kita bisa mengurangi pemakaiannya. Istilah ini dikenal dengan nama reduce. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang. Contohnya, saat belanja tidak menggunakan kresek. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Lista ya, yang sudah memberikan penjelasan tentang cara mengolah sampah yang pertama, yaitu dengan reduce atau mengurangi ya. Bagaimana tanggapannya anak-anak? Sudah tepat ya jawabannya Lista? Benar. Ya, bagus. Nah, sekarang yang kedua. Saya Ya, Lisna, coba Lisna. Cara kedua adalah kita bisa memakai kembali. Istilah ini dikenal dengan reuse. Sebisa mungkin kita menggunakan barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang sekali pakai. Contohnya menggunakan ban bekas sebagai pot bunga, menggunakan botol isi ulang. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Lisna. Nah, lanjut yang ketiga, cara mengolah sampah yang ketiga. Saya Pak. Coba Mang Cita. Cara yang ketiga bisa mendaur ulang. Istilah ini dikenal dengan recycle. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Contohnya, tutup botol diolah menjadi gantungan kunci. Kardus bisa didaur menjadi tempat tisu. Ya, bagus sekali Mang Cita ya. Nah, itu cara mengolah yang ketiga. Bagaimana tanggapannya anak-anak? Jawabannya Mang Cita? Ya, Nah, tepat jawabannya Mang Cita ya. nah. Kemudian kita lanjutkan cara mengolah sampah yang keempat. Siapa yang bisa? Yang pertama mengangkat tangan. Coba Merita. Cara yang keempat, kita bisa mengganti ulang. Istilah ini dikenal dengan replace, memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, ganti kantong kresek kita dengan keranjang bila berbelanja, tas plastik dengan tas kain. Ya, benar sekali ya. Jawabannya Merita ya, anak-anak ya. Nah, jadi ada 4 cara mengolah sampah ya. Nah, yang pertama itu adalah reduce. Reduce itu adalah mengurangi ya, mengurangi sampah sebisa mungkin. Itu kita mengurangi sampah agar tidak terjadi penumpukan.
Nah, itu bisa misalnya kita saat berbelanja ya, biasanya kan anak-anak menggunakan tas kresek ya. Nah, sekarang sudah ada tas kain di minimarket, sudah tersedia tas kain ya. Nah, jadi bisa mungkin kita menggunakan itu. Kemudian yang kedua ada reuse. Nah, reuse itu memanfaatkan ulang. Nah, jadi kita manfaatkan kembali sampah-sampah tersebut ya. Misalnya seperti menggunakan botol isi ulang. Itu bisa kita gunakan kembali. Kemudian memanfaatkan baik kertas yang masih kosong. Kemudian kita menggunakannya sebagai amplop ya, memanfaatkan kaleng bekas untuk pot bunga. Kemudian ada lagi memanfaatkan sisa-sisa makanan atau sayur untuk makanan ternak. Nah, kemudian ada lagi yang menggunakan ban bekas itu sebagai pot bunga. Yang ketiga recycle. Recycle itu adalah mendaur ulang ya. Jadi barang bekas yang tidak berguna lagi itu didaur ulang, kita manfaatkan ya. Misalnya kertas itu bisa didaur ulang menjadi alat-alat kerajinan, misalnya kardus bisa kita gunakan sebagai tempat tisu. Nah, itu. Kemudian sampah-sampah organik lainnya bisa kita gunakan menjadi pupuk kompos atau tutup botol seperti tadi ya. Di atas ibu-ibu itu membuat kerajinan dari tutup botol ya. Tutup botol itu bisa digunakan untuk mainan kunci, gantungan kunci. Nah, itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Kemudian yang keempat ada replace. Replace itu kita mengganti, hampir mirip dengan reduce ya, tapi replace itu kita mengganti. Contohnya itu kantong plastik itu tadi, itu karena dia sulit terurai, kita ganti dengan tas kain ya, sehingga kita penggunaannya bisa kita gunakan lama. Kalau tas plastik itu kan sekali pakai. Bagaimana sampai di sini anak-anak bisa dipahami cara pengolahan sampahnya? Bisa. Ya, anak-anak sudah memahami materinya ya pada hari ini. Oke, Bapak lanjutkan. Jadi sampah itu harus kita olah ya, baik sampah anorganik maupun sampah organik itu harus kita olah. Nah, sampah-sampah yang ada di lingkungan, di sekolah itu harus anak-anak bersihkan secara bersama-sama ya, baik di lingkungan, rumah, di masyarakat itu kita harus bergotong royong membersihkan sampah ya, sehingga prosesnya cepat selesai kalau kita bergotong royong, dan kita harus saling membantu ya, kita harus saling tolong menolong. Berkaitan dengan hal tersebut, coba lihat gambar yang ada di layar anak-anak. Anaknya sedang menolong temannya yang jatuh. Tuh. Ya, anak yang menolong temannya yang terjatuh. Siapa yang sudah pernah menolong orang lain? Silakan. Coba adik-adik apa yang dilakukan? Mencarikan obat alami seperti lidah buaya. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk adik-adik. Sekali menjawab, jadi poinnya adik-adik terus bertambah. Berkaitan dengan kegiatan tolong-menolong ini, Bapak akan menayangkan video. Video tentang tupai dan ikan gabus. Silakan anak-anak simak dulu videonya yang akan Bapak tayangkan. Nanti silakan anak-anak berikan pendapat terhadap video tersebut. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya. Oke, silakan simak videonya dulu. Kisah persahabatan si tupai dan ikan gabus. Pada zaman dahulu kala hiduplah dua sahabat di suatu telaga, yaitu ikan gabus dan tupai. Persahabatan mereka yang kuat itu sudah mereka jalin sudah sangat lama dan penuh dengan kesetiaan. Apabila salah satu sahabat mereka sedang dalam kesusahan, mereka saling membantu. Seperti itulah persahabatan ikan dan tupai terjalin selama bertahun-tahun.
Suatu hari si ikan gabus pun jatuh sakit. Kondisi badannya sungguh sangat memprihatinkan. Si ikan gabus sangat terlihat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Si tupai pun dengan setia menemani sahabatnya itu yang sedang sakit. "Gabus, aku akan menemanimu sampai kau sembuh, wahai sahabatku," ucap si tupai kepada si ikan gabus. "Terima kasih sahabat, engkau memang terbaikku tupai," jawab si ikan gabus dengan nada yang lemah. "Gabus, sekarang kau harus makan dahulu agar kau bisa cepat sembuh." Si tupai membujuk agar ikan gabus mau makan karena dari tadi si ikan tidak mau makan. Namun tetap si ikan gabus menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku ingin makan, rasanya semua makanan tidak enak di mulutku," ucap si ikan gabus sambil menolak suapan si tupai. "Apakah kau ingin makan yang lain? Yang penting kau mau makan. Katakanlah sahabatku, aku akan mencarikan untukmu," tawaran si tupai kepada si ikan gabus. "Benarkah wahai sahabatku, kau mau mencarikan untukku?" tanya si ikan gabus. "Benar sahabatku, aku akan mencarikannya untukmu. Yang penting kau mau makan agar kau cepat sembuh dan kita bisa bermain lagi," jawab si tupai dengan meyakinkannya. "Tupai, aku hanya ingin makan jika makananku hati ikan hiu," ucap si ikan gabus. Mendengar permintaan si ikan gabus, si tupai pun kaget, terpejerat. Si tupai menyadari sangat sukar sebenarnya memenuhi keinginan sahabat karibnya itu. Ikan hiu merupakan ikan yang sangat buas dan besar, mengerikan pula, dan dia hidup di lautan lepas. Akan tetapi si tupai sudah terlanjur menyanggupi permintaan dari sahabatnya itu. "Baiklah gabus, aku akan berusaha mendapatkannya untukmu," jawab si tupai. Si tupai pun berpikir keras untuk bisa mendapatkan hati hiu. Dan pada akhirnya si tupai pun mendapatkan ide untuk memenuhi keinginan dari sahabat baiknya itu. Si tupai pun mulai meloncat dari satu pohon ke pohon lainnya, melakukan ide rencananya, hingga dia tiba di satu pohon kelapa dengan batang yang menjorok ke arah laut. Dalam aksinya, si tupai pun mulai melubangi sebuah biji kelapa dengan sangat hati-hati. Kemudian dikeluarkannya lah air dari dalam kelapa itu, dan ia pun lalu masuk ke dalam biji kelapa itu. Dari dalam kelapa ia bisa menggerogoti buah kelapa untuk mengisi perutnya. "Dengan cara ini aku akan bertahan hidup di lautan lepas," pikir si tupai. Tidak lama buah kelapa yang dimasuki si tupai pun terlepas dari tangkainya dan tercebur ke laut. Terlihat ombak di laut itu sangat besar sehingga tidak lama kemudian buah kelapa itu sudah sampai di tengah laut lepas. Tiba-tiba seekor ikan hiu besar datang dan menelan biji kelapa itu utuh-utuh. Ketika si tupai sudah berada di dalam perut ikan hiu itu, si tupai pun mulai menggigiti hati si ikan hiu. Si ikan hiu pun menggelepar-gelepar sampai ke pesisir pantai. Sesampainya di pantai, tak lama kemudian ikan hiu itu pun mati karena kehabisan kekuatannya. Kemudian dengan senang hati, si tupai pun akhirnya bisa membawa hati ikan hiu itu untuk diberikan kepada sahabatnya si ikan gabus. "Gabus, ini hati ikan hiu permintaanmu. Aku bawakan untukmu Gabus, cepatlah kau makan sahabatku," kata si tupai pada si ikan gabus. Si ikan gabus pun dengan sukacita menerimanya lalu pun memakannya.
Kejadian menakjubkan pun terjadi setelah si ikan gabus memakan hati ikan hiu itu. Si ikan gabus menjadi sembuh total. Ia meloncat-loncat dengan gembiranya. Tupai sahabatku, terima kasih. Oh sahabatku, terima kasih. Dan sekarang aku sudah sembuh, Tupai, seru si ikan gabus dengan gembira. Mendengar itu pun si Tupai ikut turut senang. Dan si ikan gabus pun berkata kepada si Tupai, Tupai, jika kau di kemudian hari mendapatkan kesulitan dan butuh pertolonganku, silahkan kau katakan, Tupai, kata si ikan gabus kepada Tupai. Dan mereka pun bersahabat dalam bahagia dan penuh dengan kedamaian. Selesai. Anak-anak tadi sudah menyimak video tentang persahabatan tupai dan ikan gabus ya. Nah, sekarang coba anak-anak tulis komentar ya terhadap cerita tupai dan ikan gabus tersebut. Nanti tulisan anak-anak akan dikomentari oleh temannya ya. Coba berikan pendapat, tulis pendapat anak-anak di dalam buku. Nah, sudah selesai ya mengerjakan? Sudah. Ya, siapa yang berani membacakan pendapatnya? Saya, Pak. Ya, coba Lisna coba. Tupai dan ikan gabus adalah sepasang sahabat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama. Suatu hari, tupai melihat gabus sakit. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang yakin dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencarikannya untuk sahabatnya. Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Tupai bingung bagaimana cara mendapatkannya. Namun Tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melubangi satu kelapa dan masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, Tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu sampai matilah ikan hiu hanyut di tepi pantai. Lalu Tupai keluar dari mulut ikan hiu dan bawa hati ikan kepada sahabatnya. Ikan gabus menjadi sembuh. Siapa yang berani memberikan komentar terhadap pendapat yang sudah dibaca oleh Lisna tadi? Siapa yang berani berkomentar? Bagaimana pendapatnya Lisna Ade? Bagaimana Ade? Sudah bagus, Pak. Iya, sudah bagus ya. Pendapatnya Lisna sudah bagus. Yang lain, coba berikan komentar terhadap pendapatnya Lisna. Saya, Pak. Coba Tari coba. Tempatnya belum disampaikan. Oh, tempatnya belum disampaikan katanya oleh Lisna. Coba Lista, di mana tempatnya? Tempat cerita di Kalimantan. Ya, tempat cerita itu adalah di Kalimantan ya. Nah, kemudian apa amanat dari cerita tupai dan ikan gabus? Ya, Merita, coba Merita. Amanat atau pesan moralnya adalah kita harus saling tolong menolong sesama teman. Ya, kita harus saling tolong menolong sesama teman ya. Nah, itu amanat dalam cerita ini. Jadi sampai di sini bagaimana, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, sekarang kalau sudah dipahami, apakah anak-anak ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan lanjutkan ke evaluasi ya. Bapak sudah mengirimkan soal evaluasi ke WA grup kelas kita berupa Google Form ya. Silakan nanti anak-anak klik linknya, kemudian kerjakan Google Formnya, soal evaluasi di sana. Bapak berikan waktu 5 menit ya, karena ini soalnya pilihan ganda. Soalnya sebanyak 10. Silakan anak-anak seperti ini. Setelah anak-anak klik linknya nanti, anak-anak silakan tulis namanya dulu, kemudian nomor absen, kemudian berikutnya anak-anak menjawab ya, menjawab soalnya. Oke, Bapak berikan waktu 5 menit. Silakan anak-anak mengerjakan di Google Form ya.
Silakan. Nah, tadi Bapak sudah melihat beberapa anak sudah mengerjakan dengan baik ya. Soal evaluasinya ada yang sudah mencapai 80 nilainya, ada yang 90 bahkan. Ya. Nah, dari materi yang sudah kita bahas hari ini, Pak yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari? Kita sudah mempelajari sampah organik, anorganik, dan sampah yang berbahaya, dan dampak sampah tersebut. 2. Cara mengolah sampah dan memanfaatkannya. 3. Cerita tupai dan ikan gabus. Ya, yang pertama kita sudah mempelajari jenis-jenis sampah ada 3 ya, sampah organik, anorganik, dan sampah residu. Kemudian cara mengolah sampah itu ya dan memanfaatkannya. Kemudian yang ketiga kita sudah mempelajari cerita tupai dan ikan gabus. Nah, itu berkaitan dengan pesan moral ya. Bagaimana anak-anak menyampaikan pendapat terhadap cerita tersebut, dan pesan moralnya adalah kita harus saling tolong-menolong. Nah, kemudian setelah anak-anak melakukan refleksi tadi, sekarang coba anak-anak simpulkan apa yang dapat anak-anak simpulkan dari materi pada hari ini. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, Lista. 1. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, memanfaatkan dan mengolah sampah. 2. Kita harus selalu berbuat baik, salah satunya saat dengan cara menolong orang lain. Ya, bagus sekali ya, Lista. Jadi, yang pertama itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan ya, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan dan mengolah sampah tersebut sehingga menjadi barang yang bernilai dan menghasilkan uang. Kemudian kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup bergotong royong. Nah, itu kesimpulan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Apakah ada anak-anak yang bertanya sampai di sini? Tidak. Oke, kalau tidak ada, selanjutnya nanti anak-anak di rumah pelajari bukunya pada tema 4, subtema yang ketiga pada pembelajaran yang keempat ya, untuk persiapan pada pertemuan berikutnya. Nah, hari ini Bapak cukupkan dulu pembelajarannya. Namun sebelum mengakhiri pelajaran, tadi kita sudah membuka dengan doa. Sekarang mari kita berdoa dulu ya, karena pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik ya. Coba kali ini doa dipimpin oleh Lista. Tadi Lista sudah, sekarang Lista. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Lista sudah memimpin doa. Jadi pelajaran hari ini sudah selesai. Di rumah tetap anak-anak ingat jaga kesehatan ya, supaya anak-anak bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dadah.